khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, tingginya kedudukan orang yang belajar Al-Qur'an wa ta'limihi dan mengajarkannya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita ambil pelajaran, jangan remehkan orang-orang yang di situ dia sibuk waktunya untuk Al-Qur'an. Ya. Jangan remehkan mereka, orang-orang yang waktunya habis untuk mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah suatu yang tinggi kedudukannya dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan wahyu Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna bi anna alladziina yata'allamuna al-Qur'an wal ladziina yu'allimunah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya orang-orang yang belajar Al-Qur'an, orang-orang yang mengajar Al-Qur'an, hum khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan guru TPA, mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak TPA dan sebagainya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita harus memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ya. Jangan sampai di situ ada majelis yang diajarkan Al-Quran kita tidak ikut. Jangan sampai di situ ada majelis Quran kita tidak ikut belajar, rugi, ya. Karena di situ majelis yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu yanbaghi ala kulli muslim wal muslimah, maka oleh sebab itu dengan tingginya kedudukan Al-Qur'an, majelis Al-Qur'an, mulianya, sebaik-baik kondisi orang mengajar Al-Quran, seorang muslim harus dia punya prioritas dengan Al-Quran dan dia bersemangat untuk belajar, ya. Dan istiqomah, dan dia bergabung ikut belajar Al-Quran, dia hadir di majelis-majelis Al-Quran. Barang siapa yang menyediakan waktunya untuk Al-Quran, belajar membaca, menghafal, menghadiri majelis yang di situ ada faidah Al-Quran, fil masajid wal madaris wal ma'ahid, fi kulli makan, dan di semua tempat yang di situ mengajarkan Al-Quran, faman fa'ala dzalika fahuwa ala khairin warurin wa huda. Maka orang-orang yang mau bergabung, mau hadir bersama orang-orang yang belajar Al-Quran, majelis-majelis, sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, lembaga-lembaga pendidikan, dan dia mau mengikutinya, fahuwa ala khairin wa nurin wa huda, maka dia di atas kebaikan, di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah jika kita sudah punya prioritas untuk Al-Quran. Di rumah kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, waktu-waktu senggangnya mendengarkan murotal, apalagi sudah mampu mengajarkan, ya. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran adalah sejatinya mengajar suatu yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam, yakni wahyu Allah. Menjadikan orang mengenal kitabullah, menjadikan orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi ya hum khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah orang yang paling mulia. Jangan sekali-kali merendahkannya. Juga betapa tingginya kedudukan orang yang belajar Al-Quran. Di antara kesibukan dunia mencari nafkah, kesibukan dunianya, dia juga menyempatkan waktunya untuk belajar Al-Quran, belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah persaksian langsung dari Rasulullah SAW.
terhadap ahli Quran. Mereka adalah manusia terbaik, manusia yang paling utama. Dan dari sini kata ulama, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, orang yang terbaik di sisi Allah bukan mereka yang tinggi kedudukannya, status sosialnya, banyak hartanya, bukan. Tetapi adalah orang-orang yang punya prioritas terhadap Al-Quran. Entah itu mengajarkannya atau belajar. Imam Az-Zahabi menggambarkan ulama besar itu dengan ucapannya, dia duduk mengajarkan Al-Quran dengan waktu yang lama. Banyak sekali orang telah membaca Al-Quran di hadapannya. Jadi betapa besarnya jasa orang yang menjadikan orang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran sehingga menjadi bisa baca Al-Quran. Dimulai dari Iqra, Ba, sampai bisa baca Al-Quran. Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang banyak jasanya. Dan barang siapa telah menuntun 70 orang tunanetra untuk belajar Al-Quran, maka dia telah mengukir amal baik yang tak terhitung jumlahnya, kata Imam Az-Zahabi.